Halo Ibu, Halo, Gim- gimana? gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, syukur ya Bu. Saya Norveni Liati Lewi dari PGSDD 2020. Ada tugas kuliah untuk wawancara pelaku usaha. Saya minta Ibu untuk menjadi responden dalam wawancara kali ini. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya sangat bersedia membantu. Oke, baik Ibu. Ya, sebelumnya kalau boleh tahu usaha yang Ibu sedang jalankan saat ini apa? Saat ini saya sedang menjalankan bisnis bagian peternak ikan, tentunya ikan lele yang saya budidaya. Itu sekitar ada 6 kolam dengan diameter yang berbeda. Itu sih. Oke, baik Ibu. Ya, kita langsung saja mulai ke pertanyaannya Bu ya. Pertama yang saya ingin tanyakan, kalau boleh tahu sejak kapan Ibu mulai membuka usaha ini? Saya mulai membuka usaha itu di tahun 2019 dan berlangsung hingga saat ini. Oke, baik. Apakah Ibu bekerja sama dengan sanak saudara atau dengan orang lain dalam menjalankan usaha ini? Tentunya kerjasama dalam soal pengelolaan iya, seperti itu. Oke. Nah, sebelum Ibu menjadi seorang wirausaha, apakah Ibu punya profesi lain? Iya, tentunya saya punya profesi lain. Saya seorang karyawan, karyawan biasa ya di sebuah lembaga. Jadi saya beraktivitas di situ keseharian saya seperti itu. Oke, baik. Nah, dalam menjalankan usaha ini, kenapa terlintas Ibu punya niat untuk menjalankan usaha di bidang ini? Kebetulan saya basicnya biologi, jadi saya hanya menerapkan atau mengimplementasi dalam kehidupan saya sehari-hari. Oke, baik. Kira-kira berapa modal awal dalam Ibu menjalankan usaha ini dan modal itu bisa didapatkan dari mana, Bu? Modal awal untuk menjalani usaha ini dari keseluruhan yaitu sekitar 15 juta. Kemudian mendapatkan modal itu tentunya tabungan dari hasil saya bekerja sebagai karyawan. Itu penyisihan sekitar 3 tahun hingga mendapatkan modal sekian untuk membangun bisnis ini. Oke, baik. Mungkin dari usaha yang Ibu sudah jalankan, bagaimana cara Ibu untuk menarik perhatian pelanggan sebanyak-banyaknya untuk bisa berlanggan di usaha yang Ibu jalankan? Tentunya kita harus market menggunakan media sosial ya, yang sekarang adalah tren dan itu merupakan media yang sangat menolong kita untuk mempromosikan dagangan kita. Kemudian juga dengan relasi kawan ataupun teman-teman yang ada di sekitar. Seperti itu. Oke. Dan usaha Ibu ini apakah berjalan setiap hari dan mungkin sudah ada waktu tertentu untuk buka dan sampai tutupnya lagi? Oke, kalau bisnis yang saya jalankan ini memang keseharian atau hari-hari memang dijalankan, namun untuk masa panennya itu ada masa-masa tertentu karena dengan usaha yang saya jalankan ini tidak bisa setiap hari melakukan panen. Oke, baik Bu. Untuk saat ini sudah ada berapa pegawai Bu yang bekerja? Untuk pegawai atau karyawan yang bekerja itu ada 2 orang yang secara menetap dengan saya saat ini. Oke. Dalam Ibu merekrut pegawai yang bekerja sama dengan Ibu, apakah ada syarat khusus atau keahlian khusus? Tentunya tidak hanya sebagai worker, tapi saya melatih mereka bagaimana menjadi owner, jadi pekerjaan atau bisnis juga bisa berjalan dengan baik. Itu aja kriteria yang saya minta. Oke. Dalam menjalankan usaha ini yang sudah lebih beberapa tahun, mulai dari tahun 2019 sampai saat ini, berapa rata-rata omset per bulan yang didapatkan? Rata-rata omset per bulan untuk setiap kolamnya itu sekitar 5 sampai 8 juta penjualannya. Itu per bulan dan per satu kolam. Oke. Dan mungkin Ibu dalam usaha ini mungkin ada begitu banyak
proses transaksi, dan khususnya di usaha Ibu, transaksi dalam usaha ini apa saja yang bisa digunakan Bu? Dalam usaha ini transaksi yang biasa digunakan adalah via transfer ya, karena saya jarang untuk menerima cash dalam jumlah banyak, karena rata-rata pelanggan juga hanya mau via transfer saja. Oke, baik. Nah, mungkin dalam usaha ini, apakah Ibu punya usaha yang lain, dan jika ada layanan seperti yang diberikan supaya pelanggan tetap memilih usaha yang Ibu sedang jalankan? Saat ini saya tentunya ada bisnis lain selain yang saya tekuni, namun bisnis yang sekitar 1 tahun berjalan itu juga masih saya merintis untuk bisnis baru itu, namun tetap berkesinambungan dengan bisnis yang lama. Seperti itu. Baik, Bu. Ya, tentunya juga ini pasti ada suka dan duka ya Bu ya. Mungkin menurut Ibu dari beberapa tahun yang lalu menjalankan usaha ini, apa saja suka duka yang Ibu rasakan dalam usaha ini? Baik, tantangan terbesar adalah yang pertama semangat yang turun naik, yang kedua adalah pelanggan dengan kriteria macam-macam dan karakter yang bermacam-macam, kemudian harga yang turun naik dan pakan yang turun naik. Itu sih tantangan terbesarnya. Oke, baik. Dan apa yang menjadi sebuah harapan atau keinginan Ibu ke depan untuk usaha yang sedang Ibu jalankan saat ini? Harapan saya ke depan dengan usaha yang saya jalankan ini, saya bisa melebarkan dagangan, tidak hanya dalam negeri, namun saya sedang merintis untuk dunia ekspor, bagaimana kita bisa menjual ke luar negeri dengan harga pasar yang lumayan baik dan tentunya meningkatkan ekonomi dalam kehidupan saya. Oke, baik Bu. Nah, selain usaha yang sekarang ini, apakah ada cabang lain yang dikelola? Untuk cabang dengan bisnis yang sama tentunya tidak, karena saya fokus di satu induk saja karena lumayan besar. Namun bisnis lain ada, namun bukan cabang. Seperti itu. Nah, melihat dari beberapa konsumen, beberapa karakter yang berbeda-beda seperti itu, bagaimana khususnya respon konsumen terhadap produk yang ada dalam usaha ini? Mereka memberikan respon, ada yang menyukai karena memang mereka membutuhkan dengan kriteria yang saya jual, namun ada juga yang tidak menyukai karena tidak sesuai dengan standar yang mereka mau. Jadi ada beda-beda karakter dari pelanggan, namun saya tidak bisa memenuhi semuanya, jadi saya hanya menjual kepada yang memenuhi standar yang saya jual saja. Oke, baik Bu. Dan mungkin sebelum menjalankan usaha ini pastinya Ibu sudah memikirkan target ya, target untuk yang dituju dalam usaha ini. Nah, dari usaha Ibu sendiri, kira-kira target yang Ibu tuju ini pada siapa Ibu? Target yang saya setuju ini tentunya pada ini ya, jumlah penjualan di pasar. Itu adalah target saya, di mana saya ingin memenuhi semua jumlah yang mereka minta, dan itu sedang saya rintis bagaimana untuk meminimalisir kematian dalam bisnis yang saya jalankan saat ini. Oke, baik. Nah, terlepas dari beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan, juga dari suka duka yang Ibu rasakan, untuk selama menjalankan usaha, apa kendala yang muncul yang mungkin menjadi bagian cukup berat seperti itu, dan Ibu bisa mengatasinya? Bagaimana cara Ibu mengatasi masalah yang ada dalam usaha ini? Karena saya di bidang perikanan usahanya, tentunya yang tantangan terbesar adalah kematian ikan yang saya pelihara. Kalau kematiannya 50% itu sangat mempengaruhi mental, kemudian mempengaruhi penghasilan. Namun solusi yang saya lakukan adalah mempelajari siklus hidup ikan tersebut, kemudian saya akan menerapkan atau melakukan eksperimen untuk mereka bertahan hidup lebih banyak lagi. Seperti itu. Ya, baik Bu, terima kasih.
Ibu tahu sendiri bahwa dalam menjalankan usaha itu penghasilannya juga pastinya tidak menentu ya Bu, kadang turun, kadang naik seperti itu. Tapi apa yang membuat Ibu tetap optimis dalam menjalankan usaha ini? Tetap optimis dalam menjalankan usaha ini, berani korban, berani kaya. Itu prinsip saya. Oke, baik, luar biasa. Terus kemudian bagaimana cara atau upaya yang Ibu lakukan agar usaha ini semakin berkembang dan juga bisa bertahan dari persaingan yang ada? Lakukan adalah meningkatkan kualitas dari ikan tersebut. Jadi bagaimana mereka itu tidak bau, kemudian tetap segar, dan juga dengan kondisi daging yang lumayan nyaman untuk dikonsumsi, seperti itu. Oke, baik. Yang terakhir yang ingin saya tanyakan, apa pesan yang ingin atau yang bisa Ibu sampaikan kepada orang-orang yang ingin membuka usaha seperti yang Ibu lakukan? Baik, pesan yang bisa saya sampaikan terutama kepada anak milenial saat ini adalah yang pertama, harus berani mencoba, karena kalau tidak berani mencoba maka itu tidak akan terjalankan. Dan yang kedua adalah miliki semangat yang tinggi, kemudian miliki komitmen yang baik, jangan panas dingin, jadi stabillah dalam perjalanan hidup Anda. Kemudian jangan hanya terpaku pada satu tujuan, tapi Anda harus memiliki beberapa alternatif untuk bertahan di era 5.0 saat ini. Terima kasih. Baik Ibu, ya mungkin itu saja pertanyaan atau wawancara singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu. Ibu sudah meluangkan waktu pada hari ini untuk bersama-sama dengan saya dalam kita membahas bagaimana perjuangan dalam menjalankan usaha yang Ibu lakukan sekarang. Baik, Terima kasih banyak Ibu.